Assalamualaikum anak-anakmi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat belajarnya. Nah, hari ini kita masih belajar tematik. Jangan pernah bosan ya Ananda. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini ya Nanda. Kita akan belajar tema 1, subtema 4, hidup rukun di lingkungan masyarakat, pembelajaran 5 dan 6. Nah, coba Nanda perhatikan gambar berikut ini. Di sini adalah gambar yang berisi percakapan antara Udin dan Made. Nah, kita baca sama-sama ya Nanda. Udin berkata, "Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan." Made menjawab, "Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga." Udin berkata, "Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat?" Made menjawab, "Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku." Udin berkata, "Baiklah, selamat bersenang-senang." Made menjawab, "Terima kasih Udin." Nah, berdasarkan percakapan ini Ananda, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Iya, betul. Yang mengajak berolahraga adalah Udin. Pertanyaan yang kedua, apa maksud ajakan tersebut? Jawabnya, Udin mengajak Made untuk berolahraga bersama. Pertanyaan ketiga, siapakah yang menolak ajakan? Ya, betul. Yang menolak adalah Made. Pertanyaan selanjutnya, mengapa ia menolak ajakan tersebut? Ya, karena Made akan mengunjungi pamannya. Dan pertanyaan yang terakhir, tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. "Maaf Din, kali ini saya tidak ikut berolahraga." Nah, Nanda, berdasarkan percakapan tersebut, ternyata Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Dan sikap Made dan Udin ini menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Masih ingatkah Ananda apa bunyi sila ketiga Pancasila? Iya, betul, yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, di sini Miss juga akan memberikan contoh penerapan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti ataupun gotong royong dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, berteman dengan teman yang berbeda suku. Dan yang terakhir adalah menyukai barang-barang dalam negeri. Selanjutnya Nanda, simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat, berjudul Kisah JJ si Jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo.
Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, Kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka pun menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, Nanda, dalam dongeng tersebut terdapat sikap gotong royong, yang sikap ini menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Selain itu, di dalam dongeng juga terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Nah, ini juga merupakan sikap yang menunjukkan sila kelima Pancasila. Nah, tahukah Anda bahwa perintah Allah untuk tolong menolong itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, dari sini Ananda, kita dapat tahu bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan janganlah kita tolong-menolong dalam berbuat dosa. Nah, Nanda, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mampu menerapkan sikap tolong-menolong kepada siapapun. Siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita harus mampu menolong dengan semampu kita. Selanjutnya, Nanda, di sini Miss akan memberikan contoh lain dari penerapan sila keempat dan kelima Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama, Miss akan memberikan contoh penerapan sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan banteng. Nah, ini berikut contohnya. Yang pertama, mendengar pendapat orang lain saat berdiskusi. Dan terakhir, memberikan pendapat saat berdiskusi. Berikutnya, contoh penerapan sila kelima Pancasila di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama, bergotong royong membersihkan lingkungan dan menolong orang lain saat membutuhkan pertolongan. Nah, semoga Ananda juga bisa menerapkan contoh-contoh penerapan sila Pancasila ini dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, mari kita kerjakan bersama soal cerita berikut ini. Udin mempunyai 180 butir biji-bijian. Mutiara memberikan 125 butir lagi kepada Udin. Biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 148 butir. Nah, pertanyaannya, berapa sisa biji-bijian sekarang? Mari kita bahas bersama ya, Nanda. Dan sebelumnya, kita tahu bahwa Udin mempunyai 180 butir biji-bijian. Kemudian, Mutiara memberikan 125 butir lagi kepada Udin. Nah, Nanda, dari sini dapat kita tahu bahwa 180 itu ditambah dengan 125. Nah, coba kita tambahkan. 0 ditambah 5, berapa, Nanda? Iya, betul, tetap 5. Kemudian 8 ditambah 2 sama dengan 10.
Nolnya kita taruh di bawah dan satunya kita taruh di angka ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 305. Kemudian hasil dari 305 ini Ananda kita kurangkan dengan 148 karena bijian tersebut digunakan sebanyak 148. Nah, coba kita kurangkan. Di sini kita akan kurangkan bilangan 305 dengan 148. Yang pertama kita kurangkan adalah satuannya. 5 dikurang 8. Bisa kan Anda? 5 dikurang 8? Iya, tidak bisa. Maka kita pinjam ke angka berikutnya yaitu 0. Nah, ternyata di sini adalah angka 0. Maka juga tidak bisa kita pinjam Ananda. Maka yang pertama kita pinjam adalah dari angka 3. Jadi 3 ini dikurang dengan 1 sama dengan 2. Kemudian 1 yang kita pinjam dari 3 ini Ananda kita taruh di tengah. Maka 0 ini akan berubah menjadi 10. Tetapi 5 ini tetap tidak bisa dikurang 8. Maka kita pinjam dari 0 ini yang sudah menjadi 10. Maka 10 dikurang 1 sama dengan 9. Sedangkan 5 akan berubah menjadi 15. Maka dari sini sudah bisa kita kurangkan Ananda. Pertama kita kurangkan 15 dikurang 8. Berapa Ananda? Iya betul, 7. Kemudian 9 dikurang 4. Nah, berapa Nanda? Iya, betul, 5. Dan terakhir 2 dikurang dengan 1 sama dengan 1 Ananda. Inilah hasilnya 157. Jadi sisa bijian-bijian sekarang adalah 157 buah. Nah, bagaimana Nanda? Semoga Nanda dapat memahaminya dengan baik ya. Nah, sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh Ananda sehingga menambah ilmu pengetahuan Ananda. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini adalah ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini pertemuan kita ya Nanda. Miss akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.